Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka belajar kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya Karin Umu Adam, yang insya Allah akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara webinar kelas stimulasi hijaiyah. Yang pertama, penyampaian materi dari Bunda Dini Umu Umar tentang pengajaran hijaiyah mudah dengan media KSH Bismillah. Dilanjutkan dengan penjelasan kelas stimulasi hijaiyah intensif. Berikutnya sharing dari Bunda Tiara dengan materi berjudul Nikmatnya Belajar Hijaiyah. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, terakhir sesi tanya jawab nanti bisa para bunda bisa raise hand atau bertanya di kolom chat ya. Nah, baik. Sebelum memulai materi inti, saya akan menjelaskan sedikit profil dari kelas stimulasi hijaiyah. Sebelumnya, Bunda di sini apa sudah ada yang pernah mengikuti webinar yang bulan kemarin? Ya, insya Allah beberapa bulan yang lalu, bukan bulan kemarin. Bulan Desember ya, ya? Iya, sepertinya. Iya, bulan Desember, Masya Allah. Ini kelas simulasi hijaiyah ini sudah rutin ini ya, mengadakan webinar setiap beberapa bulan sekali. Sebentar saya tampilkan dulu ininya. Tampilkan dulu PowerPoint-nya. Izin share screen dulu ya, Ibu-Ibu. Mohon maaf, agak lama. Ininya hampir tidak pernah ya, Bante? Karena pernah kayak karet. Ya, baik. Nah, kelas stimulasi hijaiyah ini adalah kelas online untuk para orang tua dengan pengajaran hijaiyah yang menyenangkan dengan mengoptimalkan stimulasi motorik dan sensoris. Kelas stimulasi hijaiyah ini digagas oleh Bunda Dini atau kita biasa panggil dengan Umu Umar pada bulan Mei tahun 2022.
Inspirasinya berasal dari pengalaman pribadi mendampingi anak-anak beliau. Nah, ini Instagram dari kelas stimulasi hijaiyah, lahir pada bulan Januari 2022. Yang belum follow, boleh di-follow karena di sana Masya Allah banyak sekali tips-tips untuk mengajari Ananda huruf hijaiyah. Kelas pertama itu pada bulan Juni tahun kemarin, diikuti kurang lebih 1.300 peserta di WhatsApp. Nah, berikut adalah visi dan misinya. Lalu ini program-program dari KSH. Ada kuliah WhatsApp, ada kelas stimulasi hijaiyah intensif. Nah, ini program yang berbayar via WA, Zoom, dan YouTube dengan pendampingan selama 2 pekan. Jadi setelah ada webinar yang free, ini ada yang berbayar. Lalu ada ini yang webinar KSH, ada banyak materi-materi baru yang setiap bulannya dibawakan oleh Bunda Dini. Lalu ada virtual playdate KSH. Nah, ini pertemuan via Zoom meeting anak-anak alumni KSH intensif dan anak-anak yang membeli akses Google Drive. Tujuan dari playdate ini adalah untuk menyemangati Ananda belajar hijaiyah dengan bundanya, menanamkan keimanan, dan melatih keberanian menjawab. Program ini 1-2 bulan sekali. Masya Allah, kalau pengalaman dari anak saya sendiri mengikuti virtual playdate ini, dia senang banget ya, karena seperti sekolah gitu, ketemu sama ustazah, ketemu dengan teman-teman. Nah, lalu ada KSH offline. Ini program pertemuan offline, masih belum rutin terjadwal, dan harapannya ada program offline nanti ke depannya untuk bunda-bunda dan anak dalam belajar huruf hijaiyah yang menyenangkan. Ada media KSH. Ini pengadaan media untuk menunjang stimulasi hijaiyah buat Ananda. Nah, ini beberapa poster ya dari program-program kelas stimulasi hijaiyah. Dan ini media KSH-nya, ada kartu stimulasi hijaiyah dan buku stimulasi hijaiyah, yang insya Allah akan lebih dibahas lebih detail oleh Bunda Dini. Bagaimana cara memanfaatkannya agar lebih efektif dan efisien. Tentunya dengan cara yang menyenangkan untuk Ananda. Nah, lanjut ke profil pembicara pada malam hari ini, insya Allah ada 2 ya, Bunda Dini dan Bunda Tiara. Yang pertama ada Bunda Dini, nama lengkapnya adalah Dini Fahma Insani, beliau biasa dipanggil Bunda Dini atau Umu Umar. Saat ini beliau berdomisili di Jember, Jawa Timur. Anak beliau sudah ada 2, Umar umur 5,5 tahun dan Hamzah umur 3 tahun 9 bulan. Aktivitasnya adalah sebagai ibu rumah tangga, berjualan, dan mengurus kelas online. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Teknik Lingkungan ITS. Insya Allah. Nah, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, insya Allah kita akan langsung segera ke materi inti ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Dini. Sebelumnya kita sapa dulu Bunda Dini. Assalamualaikum Bunda Dini. Kita sekalian tes mic dulu. Tes mikrofonnya. Ya, alhamdulillah. Suara terdengar jelas ya, Bun? Iya. Mohon maaf ya, agak serak ini. Oh, lagi flu. Agak batuk. Iya, emang sekarang musimnya lagi kayak gini, hujan terus di tempat saya tiap hari juga. Iya, dulu. Iya. Nah, alhamdulillah suara terdengar jelas. Masya Allah Bunda Dini, semoga dilancarkan saat menyampaikan materi ya, Bun. Silakan langsung kepada Bunda Dini untuk menyampaikan materinya. Iya, saya ini dulu ya.
Baik, saya mulai ya. Ya, sebentar ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan ya, dengan kondisi yang mungkin ada yang sedang flu atau batuk seperti saya, qadarullah, pada malam hari ini bisa berkumpul dalam acara webinar KSH yang bulan Februari. Salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, ini iman dan Islam. Baiklah, gimana ya kabar-kabar Bunda di sini? Semoga sehat-sehat ya, dan bagi yang udah pernah ikut, semoga ini jadi apa ya? Jadi recharge gitu ya, semangat untuk mengajarkan hijaiyah kepada Ananda. Dan bagi yang belum pernah ikut webinarnya, semoga ini jadi inspirasi pertama sehingga lebih semangat lagi untuk mendampingi Ananda belajar hijaiyah. Pada malam hari ini saya akan memberikan apa ya, sharing tentang pengajaran hijaiyah dengan media KSH. Jadi ini adalah sedikit tips penggunaan kartu dan buku kelas simulasi hijaiyah. Nah, berkenalan lagi ya, mungkin udah dikenalin tadi, tapi biar lebih akrab lagi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dini Fahma Insani, biasa dipanggil Dini. Bunda-bunda boleh panggil senyamannya ya, jadi bisa panggil Mbak Dini, Bu Dini, Umi Dini, terserah ya, bisa Umu Umar juga. Dan sekarang saya domisilinya di Jawa Timur. Saat ini saya dikaruniai 2 orang putra, Umar dan Hamzah. Dan kegiatan saat ini adalah ibu rumah tangga, juga berjualan dan mengurus kelas online. Jadi kalau misalnya ada yang nyimpen nomor saya, kalau saya jualan jangan heran ya, karena memang aktivitasnya sebenarnya adalah jualan dari sebelum adanya kelas stimulasi hijaiyah. Jadi nggak hanya sharing tentang stimulasi hijaiyah aja, mungkin bagi yang nyimpen nomornya ada jualan gitu, mampir-mampir gitu ya. Jadi nggak mungkin itu aktivitas keseharian saya gitu. Nah, sekarang juga amanahnya di kelas stimulasi hijaiyah, alhamdulillah banyak beberapa program yang juga dibantu sama tim KSH, yaitu Umu Faiza, Umu Sofia, sama Umu Adam. Alhamdulillah sekarang timnya ada 3, dan juga ada adik saya sih sebenarnya di belakang layar. Tapi, nah itu sedikit perkenalan. Semoga setelah ini program-program selanjutnya bunda-bunda bisa ikut dalam meramaikan ya kelas simulasi hijaiyah. Nah, ini ada bahasan utama. Jadi bahasan utama itu apa aja yang akan dibahas pada malam hari ini gitu. Yang pertama, awal mula pembuatan kartu stimulasi hijaiyah. Kemudian kenapa memilih pakai kartu stimulasi hijaiyah? Karena kartu di luar sana itu banyak sekali ya. Jadi kenapa kita harus pakai kartu stimulasi hijaiyah? Pasti ada alasannya ya. Dan yang ketiga adalah pembuatan buku. Jadi buku stimulasi hijaiyah, apa yang melatar belakangi saya dalam membuat buku stimulasi hijaiyah.
Kemudian yang selanjutnya adalah tips penggunaan kartu dan stimulasi hijaiyah. Kemudian ide bermain dan praktek penggunaan kartu dan buku stimulasi hijaiyah. Ini ada ide-ide yang akan juga disampaikan sama Bunda Tiara nanti ya. Tapi nanti juga saya insya Allah bahas tentang ini. Gitu. Lanjut untuk bahasan pertama tentang awal mula pembuatan kartu stimulasi hijaiyah. Nah mungkin yang udah nyimak Instagram live saya kemarin-kemarin udah tahu ya. Jadi pertama kali saya itu bikin atau desain ini kan desain ini dari adik saya. Jadi awalnya kebutuhan ya, kebutuhan pengajaran untuk anak saya. Bentar ada yang. Jadi kebutuhan pengajaran ini saya ingin ngajarin apa sih buat anak saya gitu agar lebih mudah, lebih tertarik sama hijaiyah karena antara kakak sama adik kan beda-beda ya ketertarikan dan sebagainya. Nah anak saya yang kedua ini nggak tertarik sama kartu gitu, belum pernah dikenalin sama kartu, pas dikenalin kartu kayak menolak gitu. Nah akhirnya saya bikin kayak lembar kerja gitu worksheet untuk anak saya bisa mewarnai atau menempel-nempel dan sebagainya. Tentunya dicontohin ya sama kakaknya, sama saya gitu. Nah, akhirnya saya bikin desain seperti ini yang ada di tengah ini, huruf A. Nah, ini ada bordernya. Nah, border ini sebenarnya jadi clue gitu. Nah, ini inspirasinya nanti akan saya jelasin juga di slide selanjutnya. Nah, pertama kebutuhan pengajaran, kemudian yang kedua adalah kebermanfaatan. Jadi kalau misalnya ada yang pengen juga ngajarin anak lewat lembar kerja kayak worksheet itu, saya juga jual gitu loh. Waktu itu berpikirnya biar anak-anak yang nggak bisa baca hijaiyah dengan duduk tenang gitu ya, pakai lembar kerja dulu gitu. Sebelum adanya kelas stimulasi hijaiyah ya tentunya. Jadi ini tahun 2022 awal gitu, masih belum terpikir untuk bikin kelas gitu. Nah, waktu saya bikin lembar kerja ini akhirnya banyak yang tergerak pengen ada kelasnya gitu atau ini ikut kelas apa sih gitu. Nah, ini saya kemudian akhirnya ingin mengumpulkan bunda-bunda untuk ikut bergabung mengajari anak dengan stimulasi sensoris motoriknya tentunya dengan hijaiyah kayak gitu. Kemudian akhirnya karena kartus kayaknya lebih simpel dan lebih mudah dibawa dan bisa digunakan kapanpun dan apa ya kalau lembar kerja itu worksheet kan sekali kerjakan sudah gitu kan. Kalau kartu bisa dibuat untuk aktivitas lainnya. Jadi makanya kemudian saya minta tolong desainin huruf ini diwarna dengan warna yang netral, yaitu hitam, kemudian harokatnya merah. Nah, ini tujuannya juga saya terinspirasi dari APKA ya, Agar Balita Khotam Al-Quran. Jadi kartunya itu harokat dan hurufnya beda warnanya gitu. Jadi karena nantinya gitu anak harus ditunjukkan harokat gitu loh. Yang atas itu dibaca A, kemudian yang bawah juga ada bacaannya sendiri yaitu I gitu misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya terbentuklah kartu ini agar manfaatnya lebih luas lagi dibandingkan worksheet gitu. Nah, awal pembuatannya ini kan memfasilitasi Bunda dalam pengajaran hijaiyah dan dapat divariasikan dengan permainan yang lain kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya hurufnya itu nggak ada warnanya gitu, juga anak akan kesusahan juga. Nah, makanya muncullah kartu stimulasi hijaiyah gitu. Nah, selanjutnya saya akan cerita tentang inspirasi kartu KSH. Yang pertama adalah kartu hijaiyah Yayasan Bisa. Jadi awalnya itu saya ngajarin anak pertama saya dengan kartu ini. Nah, ketika anak kedua ini udah lecek gitu ya, sebenarnya masih senang gitu. Kartunya tuh sampai dia bisa baca Quran pun masih dibawa-bawa gitu. Kartu dari Yayasan Bisa. Jadi kalau kartu Yayasan Bisa itu bolak-balik. Jadi ini yang jadi inspirasi saya
bikin kartu yang bolak-balik dengan kosakata bahasa Arab. Jadi karena Yayasan Bisa itu adalah yayasan bahasa Arab ya, tentunya mereka mengutamakan juga pengajaran bahasa Arab gitu. Nah, dari sini itu kartu ini dengan izin Allah anak pertama saya itu lebih mudah gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu sa sama kun gitu, dia ingat ikan gitu dan lebih cepat juga menangkap dengan nyambungin dengan bahasa Arab. Nah, karena pengalaman anak pertama saya akhirnya yang bikin kartu stimulasi hijaiyah kalau bisa dikaitkan dengan bahasa Arab. Kekurangannya di kartunya Yayasan Bisa itu belum ada harokatnya. Kemudian kosakatanya masih campur antara yang fathah, kasroh, dan domah gitu. Jadi anak masih bingung kalau misalnya kita kalau di Yayasan Bisa ta itu tim sahun ti kan, tapi kita ajarin ta, jadi anak saya agak bingung juga awalnya gitu. Kemudian ketika bikin kartu stimulasi hijaiyah, akhirnya saya bikin yang kalau bisa sesuai dengan harokatnya gitu. Akhirnya saya memilih kata tamrun gitu, kurma yang sering kita dengar dan sering kita adalah di dalam Al-Quran juga sering diceritakan kalau misalnya makan kurma gitu, anggur dan sebagainya kan ada ya di dalam Al-Quran. Makanya beberapa katanya juga saya ambil dari Al-Quran gitu. Nah, nggak semua seperti itu dan tapi sebisanya gitu harokatnya harus sesuai dengan fathah maupun kasrohnya, juga bendanya harus sering ditemuin sama anak gitu, entah itu dari buku atau dari dunia nyatanya gitu loh. Misalnya lihat bunga, maka saya mengambil kata zahrotun gitu, bunga gitu. Kayak gitu. Inspirasi pertama adalah kartu dari Yayasan Bisa. Kemudian yang bordernya ini saya terinspirasi dari Apka sebenarnya ya. Jadi border di kartu ini saya terinspirasi dari kartu Apka Agar Balita Khotam Al-Quran yang didirikan oleh Umi Febi. Nah, saya sendiri juga pernah belajar di Apka. Jadi kartunya ini saya dapat dari Agar Balita Khotam Al-Quran, tapi bordernya ini nggak mengarah ke hurufnya gitu. Sedangkan dulu Umar anak pertama saya itu kalau misalnya ingat gorila gitu, dia ingatnya go itu gorila karena dia ingat bahasa Arabnya gurila, tapi itu pakai domah kan ya. Nah, saya akhirnya menggambarkan kurma, kemudian menggambarkan ayam gitu di pojok-pojok ini. Nah, tapi kadang-kadang anak itu pas ditanya, ini apa dek gitu misalnya kayak gitu, dia malah ngomongnya semangka gitu, padahal itulah kita lagi ngajarin huruf ta misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ajarin dengan border yang sesuai dengan bahasa Arabnya, maka ketika dia diajarin huruf A, ini apa dek? Singa gitu. Asadun singa, asadun singa kayak gitu. Jadi nyambung aja gitu karena bordernya memang disesuaikan sama kosakata bahasa Arabnya gitu. Nah, kayak najemun gitu. Karena ini saya ngambil dari buku yang ini anak-anak itu benar-benar memperhatikan hal-hal kecil gitu. Dia detail, dia peka terhadap hal kecil gitu. Bahkan semut yang lewat atau ada serangga yang lewat, dia tuh kayak memperhatikan, loh ini kok bisa terbang, ini bukan semut ya Mi, kayak gitu misalnya, contohnya kayak gitu. Nah, saya nyimpulin bahwa anak itu memang hal-hal perintilan kecil-kecil itu dia perhatikan gitu. Jadi kalau bordernya sesuai gitu, kita bisa arahkan untuk mengenal kosakatanya kayak gitu. Jadi tujuannya adalah seperti itu, pembuatan kartu stimulasi hijaiyah. Nah, jadilah seperti ini. Jadi bagian depannya adalah hurufnya. Kita ingin kenalkan kosakata huruf hijaiyahnya, tapi kita nggak pengen si huruf ini ya cuman kayak huruf tanpa makna gitu. Kita ingin mengenalkan bahwa si huruf ini akan membentuk huruf bernama najmun gitu. Nah, dia fokus ke bintang. Bintang, najmun, bintang. Najmun, bintang. Ini najmun, bintang kayak gitu.
Jadi kartunya memang dibikin desain yang ada border sesuai dengan kosakata bahasa Arab. Nah, di baliknya ada gambar bintang, kemudian ada bahasa Arabnya gitu. Najimun bintang, dan huruf na-nya kita kasih warna merah gitu. Agar nanti ini memudahkan anak untuk belajar huruf sambung pada akhirnya gitu. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, pembahasan kedua, kenapa memilih kartu stimulasi hijaiyah. Jadi setelah tahu ya awal mula kenapa saya membentuk kartu stimulasi hijaiyah, jadi ada beberapa poin yang berbeda dari kartu-kartu yang lain. Jadi kalau misalnya kita pakai kartu stimulasi hijaiyah, sebenarnya kita kartu ini menjadi pegangan dalam pengajaran hijaiyah. Jadi kalau anak yang masih belum bisa baca Iqra dengan huruf-huruf yang berjajar, kita kenalkan dulu per huruf gitu. Jadi ini sebagai pengajaran awal agar anak itu bisa fokus satu huruf per hurufnya gitu. Jadi anak ketika sudah belajar di buku dengan dengan macam-macam huruf yang berjajar, nggak bingung lagi karena per hurufnya dia sudah kenal, udah tahu gitu. Jadi yang pertama adalah alasan pertama, kartu ini jadi pegangan. Jadi kita bisa pakai huruf-huruf atau pakai kartu-kartu yang lain. Tapi kalau misalnya kita punya satu kartu itu gitu dan itu terus-menerus diulang-ulang gitu, kita bisa tuliskan memang ya. Tapi kalau kartunya itu tetap itu terus gitu, anak akan lebih nyantol gitu, lebih ngena gitu dibandingkan berganti-ganti media atau berganti tulisan gitu. Jadi fontnya tetap dan anak lebih nyambung karena pengulangan itu adalah suatu kemudahan gitu untuk si anak itu lebih cepat menangkap dengan izin Allah. Kemudian yang kedua adalah akhirnya mudah mengulang dengan objek huruf yang bendanya sama. Jadi tiap huruf itu punya objek gitu. Jadi misalnya ketemu A, singa gitu. Kemudian bintang, najimun, bintang, ada masjid gitu. Jadi anak akan mudah diingatkan karena hurufnya ya itu terus yang diingatkan dan objeknya ya itu terus yang diingatkan. Dia nggak berubah-berubah dulu kalau dia belum paham atau belum kokoh pemahamannya. Akhirnya dengan kartu ini, dengan objek yang tetap itu aja gitu, akhirnya anak akan lebih cepat menangkap, insya Allah kayak gitu. Kemudian terdapat gambar dan kosakata. Nah, gambar ini jadi sesuatu yang menyenangkan buat anak gitu. Jadi huruf itu nggak cuman sesuatu yang membingungkan gitu. Ini bentuknya kok kayak gini ya, melungker-melungker atau kayak cacing atau apa gitu. Anak itu akan bingung gitu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan gambar atau kosakata, anak akan tahu, oh huruf ini akan bentuknya suatu saat akan membentuk hurufnya singa gitu, hurufnya laba-laba kayak gitu. Selanjutnya adalah akhirnya anak itu akan mengetahui kosakata bahasa Arab karena pengulangan-pengulangan itu. Nah, harapannya akan mudah untuk diarahkan ke huruf sambung. Contohnya adalah Qomarun ya, ini contoh, ini adalah bonusan dari buku. Jadi insya Allah saya juga akan bikin buku mengaji dan mengeja gitu. Jadi insya Allah kayak gitu. Lanjutan dari buku stimulasi hijaiyah yang pertama, juga ada yang kedua insya Allah ya. Masih proses. Jadi kalau misalnya anak itu paham kalau ini bulan itu Qomarun, maka anak ini akan ingat gitu. Oh ini ko gitu. Oh ini ma gitu. Qomarun gitu. Dia akan lebih ingat bahwa ini ada bacanya itu Qomarun gitu. Jadi akhirnya dia akan melanjutkan bahwa ini adalah huruf ma, kemudian ini adalah huruf ro gitu. Kayak gitu. Nah, ini adalah alasan selanjutnya. Kegiatan boleh bervariasi, tapi pilihlah kartu KSH untuk selalu menemani gitu. Jadi apapun kegiatannya, kita kaitkan dengan
kartunya gitu. Kartunya dibawa-bawa terus seperti misalnya belajar menggunting gitu. Gunting bisa kita tuliskan tulisan kita yang mungkin nggak sebagus print-printan ya, tapi kartunya tetap itu gitu. Jadi kita ngarahin hurufnya itu kita tetap tunjuk kartunya gitu. Walaupun variasi kegiatannya bisa melompat, bisa ngambil kartunya, bisa menggunting huruf-huruf yang mirip gitu misalnya kayak gitu. Jadi kartunya selalu digunakan untuk variasi kegiatan apapun. Jadi akan kembali lagi anak akan mengingat hurufnya dan kosakatanya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh, ini kiriman dari Bunda Tiara yang nanti akan mengisi ya. Jadi nanti bisa sharing gimana sih cara mengajari anak, gitu, inspirasi dari beliau ya. Ini beliau kan nulis sendiri yang ini, tapi kartunya dipakai untuk apa ya? Pegangan gitu. Pegangan kalau ini loh huruf sya, ini huruf fa, ini huruf za gitu kayak gitu. Kemudian beliau juga gunakan bukunya untuk mengaitkan juga ke permainannya. Kemudian ini ada Bunda Tiara lagi. Beliau juga mengaitkan hurufnya ketika belajar ini. Belajar apa? Belajar pakai stempel yang dari ini ya, dari bahan-bahan sayuran gitu. Kemudian ini ada kiriman dari Bunda Meti. Jadi kartunya memang divariasikan ke beberapa permainan gitu. Tapi yang dipakai tetap kartu itu gitu. Jadi yang dilihat hurufnya ya itu sama anak gitu. Jadi anak ya memang akan familiar dengan huruf itu ketika medianya ya tetap itu aja gitu. Kita pakai kartu apapun nggak apa-apa. Kita pakai ngeprint gitu misalnya atau pakai tulisan kita. Tapi yang jadi apa ya senternya jadi apa ya jadi sesuatu yang dipegang terus itu adalah kartu stimulasi hijaiyah gitu kalau bisa karena mengarahnya ada kosakata dan ada border yang ada di sampingnya itu. Jadi ketika nanti mengajarkan anak ke buku pun ketika anak lupa biasanya huruf ja gitu anak-anak lupa misalnya unta apa unta jamalun berarti ja gitu. Jadi lebih mudah mengingatkan dengan kosakata yang sudah pernah dipelajari di kartu kayak gitu. Lanjut ya. Pembuatan buku stimulasi hijaiyah. Jadi ini awal mula. Saya bikin buku itu ketika udah bikin kartu. Nah, anak saya masih belum mau nih baca buku apapun yang entah itu yang berwarna ataupun apa ataupun yang buku-buku Iqra yang bagus-bagus gitu. Masih belum mau gitu. Nah, kayaknya ini masih ada apa ya? PR ya, PR mengenai sensoris dan motoriknya. Nah, itu memang wajar lah ya. Anak usia masih 2 tahunan gitu masih belum mau baca buku. Tapi anehnya ketika dibacain buku kayak buku-buku cerita itu mau gitu loh. Kenapa dengan buku-buku yang bertema hijaiyah itu nggak mau. Nah, akhirnya saya ingin anak saya tuh lebih fokus dan mau membaca buku yang ada hijaiyahnya gitu. Akhirnya terbentuklah buku stimulasi hijaiyah. Jadi ini adalah mengenalkan buku. Jadi anak itu sebenarnya anak saya udah suka buku, tapi buku yang bertema hijaiyah masih belum mau gitu. Gimana caranya kita mengenalkan buku pertama kali dengan ada huruf-huruf hijaiyahnya, tapi anak itu masih tetap menyukai gitu aktivitas baca bukunya. Jadi mengenalkan buku yang bertema hijaiyah. Kemudian bisa murojaah huruf, kemudian ide stimulasi yang bisa Bunda lakukan bersama Ananda. Jadi di buku ini juga ada saran stimulasi apa yang dibutuhkan gitu. Misalnya ketika temanya tentang mengenal lingkungan atau mengenal ciptaan Allah. Jadi anak diarahkan untuk melihat langit misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu stimulasi. Bagi Bunda itu hal remeh, tapi ketika anak itu memperhatikan langit gitu, ternyata awan itu gerak ya Mi gitu. Itu bikin apa ya, oh ya Allah ternyata hal sederhana itu adalah cara mereka belajar gitu. Jadi di buku stimulasi ini memang stimulasinya ya sederhana aja, tapi insya Allah kalau dipraktekkan benar gitu, insya Allah akan lebih bermakna gitu. Jadi nggak hanya ini bukan buku kayak
buku latihan baca memang. Buku ini memang untuk mengenalkan anak tentang buku yang bertema hijaiyah kayak gitu. Kemudian bisa belajar menulis karena ini buku yang bisa ditulis dan dihapus. Nah, belajar dari buku stimulasi hijaiyah ini dapat mengenalkan anak untuk menyukai buku ya, yang tadi pertama. Dan buku yang pertama ini memang tidak fokus untuk mengenalkan deretan huruf. Jadi memang hurufnya dikit-dikit, misalnya so dan h, kemudian ada huruf j dan apa gitu, huruf apa yang dikaitkan dengan temanya apa gitu. Jadi nggak fokus kita suruh baca ba gitu, nggak. Memang itu ya silakan untuk mengaji dengan Iqra gitu misalnya, atau mengaji dengan buku yang memang diajarkan untuk mengajarkan deretan huruf. Tapi kalau buku ini memang difungsikan agar anak itu mengenal dulu hurufnya, murojaah dulu dan mengenalkan buku dulu bertema hijaiyah. Kemudian dan harapannya anak suka baca-baca buku dulu gitu, baca-baca yang ada hijaiyahnya dulu. Dia mau mengucapkan gitu, mau mengucapkan hijaiyah yang dia temui gitu. Kalau misalnya langsung diblek sama huruf-huruf yang langsung banyak, anak usia 2 tahunan atau 2 tahun, 3 tahunan mungkin akan kabur gitu ya. Atau huruf itu bagai melayang-layang karena terlalu banyak gitu. Dan dengan izin Allah setelah melalui banyak stimulasi ya nggak cuma dari buku ini, alhamdulillah gitu beberapa peserta anaknya lebih fokus pada buku-buku yang memang hijaiyahnya itu udah banyak gitu, deretannya udah banyak. Kalau buku ini memang bukan buku yang deretan hijaiyah, karena ini buku untuk yang menstimulasi aja gitu, menstimulasi agar anak kenal sama huruf hijaiyah dan mengenal apa yang ada di lingkungannya, bisa terstimulasi dengan baik motorik maupun sensorisnya kayak gitu. Juga ada pengenalan dan ide stimulasi. Jadi bunda-bunda yang merasa aku nggak kreatif nih gitu. Sebenarnya yang kreatif itu gimana? Sebenarnya kita mengenalkan lingkungan, kita mengenalkan dia dengan apa yang dia pegang gitu. Itu adalah salah satu stimulasi. Jadi nggak usah terlalu merasa minder atau merasa teman-teman idenya kreatif gitu. Sebenarnya stimulasi itu adalah hal yang dibutuhkan oleh anak gitu. Jadi kalau misalnya anak bunda butuhnya ini ya stimulasi aja ini, nggak usah merasa aku kok nggak pernah bikin media belajar yang menyenangkan ya gitu. Padahal yang menyenangkan bagi anak adalah yang sesuai perkembangannya dan memang menyenangkan bagi dia yang dia sukai gitu. Seperti itu. Lanjut, jadi kalau memiliki buku ini, bunda-bunda yang sudah punya gitu, jangan dibiarin aja anaknya. Orang tua tetap membacakannya. Jadi anak jangan dilepas gitu aja. Kita harus membacakannya perlahan, kemudian anak akan fokus pada objek, tapi bacakan aja gitu. Bacakan yang emang ada di objeknya gitu. Kemudian libatkan diskusi yang menarik. Arahkan untuk melihat huruf yang pernah dipelajari. Kemudian membacakan dengan riang dan nyaman. Kemudian tetap stimulasi dan pilih aktivitas yang dicontohkan di buku maupun di luar buku kayak gitu. Kebutuhan anak itu apa? Kemudian anak belum pernah nih kayaknya distimulasi di luar gitu. Nggak pernah nih lihat awan gitu misalnya kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa, distimulasi yang memang menjadi kebutuhannya gitu. Sebenarnya anak bisa berkembang sendiri, tapi kalau dengan stimulasi perkembangannya lebih bagus, insya Allah kayak gitu. Nah, ini adalah yang keempat, tips penggunaan kartu dan buku stimulasi hijaiyah. Nah, agar pengajaran menggunakan kartu dan buku bisa maksimal, lakukan tips berikut ini ya. Ini tips ala saya ya, mungkin dari Bunda Tiara atau bunda-bunda yang lain bisa mencontohkan yang lebih banyak gitu. Nah, ini adalah yang memang sesuai sama program saya. Program stimulasi hijaiyah yang di kelas yang intensif maupun yang pernah saya adakan secara besar-besaran, secara perdana itu di WhatsApp dulu. Dan sekarang pindah di Telegram. Nah, pertama adalah membuat lesson plan gitu. Jadi terapkan urutan yang memudahkan. Ini untuk kartu ya. Jadi kartunya itu banyak, 28 huruf. Itu kita ajarin mana dulu nih gitu.
nggak harus dari A dulu. Bisa dari huruf depan anaknya, misalnya Hamzah dari H, gitu, misalnya kayak gitu. Itu terserah. Yang penting memudahkan anak dalam melafalkan itu dulu. Kemudian, nih materi lesson plan yang gratis di Telegram. Dan di webinar Desember ada. Dan nanti insya Allah juga dibagikan sama Bunda Tiara. Kemudian rutinkan pengajaran dengan variasi kegiatan yang dibutuhkan anak. Jadi ini perhatikan prinsip stimulasi hijaiyah. Jadi konsep dasar stimulasi hijaiyah sudah saya jelaskan di Instagram Live ya. Jadi bisa cari gimana sih konsep belajarnya stimulasi hijaiyah bagi yang nggak tahu. Di Telegram juga ada. Tapi yang mudah insya Allah di YouTube dan di Instagram. Kemarin saya juga sempat live tentang konsep dasar pengajaran stimulasi hijaiyah. Kemudian sounding kosakata bahasa Arab dengan artinya. Perjelas huruf depan bahasa Arabnya. Jadi kita nggak cuman bilang ini A gitu aja. Asadun singa gitu. Asadun singa. Asadun. Asadun. Itu kan depannya. Huruf depannya diperjelas. Dan itu akan jadi maaf saya mute dulu ya. Oke. Nah, jadi itu diperjelas huruf bahasa Arabnya maupun nanti kosakatanya gitu. Kalau misalnya belum tahu ya kita bisa sounding dengan syair gitu. Asadun singa, bakorun sapi, tamrun kurma, sa'labun rubah. Jadi itu di sela-sela kita bermain bisa. Jadi ketika kita belajar kartu ya kita tunjukkan hurufnya, kemudian kita tunjukkan bordernya. Kalau anak salah fokus sama bordernya nggak apa-apa gitu. Jadi kita sa'labun rubah. Ini apa, Dek? Sa gitu. Terus dia rubah. Sa'labun rubah gitu. Atau dia belum tahu rubah, kita kenalkan rubah itu apa gitu. Jadi banyak cara untuk mengajarkan kartu ya, kayak gitu caranya. Nah, ini adalah membuat lesson plan yang dicontohkan sama Bunda Aisyah di kelas stimulasi hijaiyah intensif dan juga dipaparkan secara gratis di webinar. Jadi kalau yang belum pernah dengerin webinar yang webinar yang Desember bisa didengarkan di YouTube, sudah saya upload secara publik gitu. Kemudian ada ini variasi kegiatannya kayak gini. Jadi bisa ngangkut-ngangkut truk, kemudian bisa bikin tulisan, kemudian diarahkan ke bendanya kayak gitu. Jadi anak punya variasi kegiatan yang beragam menggunakan kartunya gitu. Jadi nggak lupa sama kartunya walaupun kegiatannya banyak, kegiatan stimulasinya banyak gitu. Nah, ini adalah ide kegiatan menggunakan kartu dan buku. Ini bisa di video. Sebentar ya. Mungkin Bunda Umu Adam bisa bantu tunjukkan video peserta ya. Jadi ini ada peserta KSH intensif maupun yang bukan dari KSH intensif tapi aktif dalam menstimulasi anak gitu. Ya. Iya, gambar-gambar yang video atau? Iya, video aja coba. Ya. Kebanyakan sebenarnya Bunda Tiara ini aktif sekali, Masya Allah, menggunakan kartu dan buku dengan maksimal, Masya Allah. Nanti sharing selanjutnya di sini bisa sama Bunda Tiara ya, tapi ini saya tunjukkan dulu videonya. Saya ini dulu ya. Ya, apa bisa dibagikan ya? Bisa. Iya. Silakan. Ini Bunda ini ya, bundanya Misyari. Ini juga peserta KSH intensif yang ketiga kemarin.
Jadi ini beliau menstimulasi rasa-rasa yang maaf. Menggunakan kartunya, sekali lagi bukan menggunakan kartunya ketika anak diem pun gitu. Ketika anaknya itu aktif pun bisa ditempel di atas di dinding gitu, suruh ngambil kartunya gitu, itu contohnya. Ya, ini juga Bunda Mutmainah, bundanya Misyari, juga gunain kartu ketika variasi kegiatannya gitu. Jadi kayak menyendok, kemudian kalau I itu kan inau zuhur, pot bunga. Jadi beliau masukkan tanah ke pot gitu. Masya Allah, jadi banyak banget kreasi dari bunda-bunda yang ikut di KSH intensif maupun KSH yang nggak berbayar gitu. Yang kemarin itu pun banyak sekali teman-teman yang sudah menggunakannya dengan maksimal. Tapi di sini saya ingin berbagi bahwa kartu itu nggak cuma buat diperlihatkan aja gitu, bisa digunakan untuk aktivitas yang menstimulasi anak gitu. Ini ranknya Bunda Tiara ya. Udah kayaknya itu cukup ya. Insya Allah nanti dilanjutin sama Bunda Tiara tentang gimana caranya gitu menstimulasi anak gitu dengan kartu maupun pengalaman beliau mengikuti kelas intensif ya. Baiklah, mungkin itu ya. Jadi teman-teman di sini, bunda-bunda di sini yang sudah punya kartunya ataupun bukunya dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu loh. Karena insya Allah kalau misalnya kita pengajarannya itu sesuai prinsip stimulasi hijaiyah, yaitu menyenangkan, sesuai perkembangan anak, kemudian sesuai minatnya, dan seterusnya, itu ada di Instagram ya. Insya Allah dari 6 prinsip itu yang mana-mana yang diprioritaskan udah saya jelaskan juga. Jadi insya Allah bisa dengan maksimal gitu, belajar dengan kartu maupun lewat buku gitu. Walaupun nggak ikut intensifnya ya, tapi kalau misalnya ikut kelas intensifnya, insya Allah juga di batch keempat ini saya arahkan untuk menggunakan kartunya dengan maksimal. Jadi memang di kelas intensif yang keempat, harapannya bunda-bundanya memaksimalkan media KSH itu dengan maksimal. Karena yang kemarin-kemarin itu masih saya bebaskan, tapi ya memang ada yang progresnya bagus banget gitu, Masya Allah, tanpa media KSH pun aktif dalam stimulasi. Tapi kalau dengan media, insya Allah lebih mudah karena udah ada pegangannya gitu. Ada kartu yang siap digunakan gitu. Kadang kan kalau dikasih worksheet aja nggak sempat ngeprint atau apa gitu loh. Tapi kalau dengan buku maupun dengan kartu itu anak lebih banyak progresnya, insya Allah kayak gitu. Tapi itu nggak semua ya. Jadi ada yang beberapa yang meskipun nggak ada medianya, nggak ada media KSA bisa mengajarkan dengan baik gitu, dengan kreatif juga gitu, Masya Allah. Tapi itu tadi beberapa poin yang saya sampaikan itu tentang media KSA. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya tentang kelas intensif. Jadi kalau misalnya bunda-bunda di sini merasa udah punya nih media KSH tapi belum maksimal, bisa ikut kelas intensifnya di bulan Maret. Jadi kalau misalnya udah punya media KSH, itu ada apa ya, harganya beda sama yang belum punya gitu. Oh, maaf, sebentarnya. Saya share screen dulu ya.
Mungkin kalau ada yang ditanyakan di chat aja dulu ya, nanti bisa ditanya dijawab di akhir gitu insya Allah. Nanti dibacakan sama Ummu Adam. Ya, bentar ya. Mungkin dari sini kan ada teman-teman yang bunda-bunda yang udah punya kartu gitu ya. Anak saya belum berprogres nih gitu, anak saya masih belum bisa hijaiyah gitu. Nggak apa-apa, kita sharing aja pada malam hari ini biar kartu yang bunda punya itu bisa maksimal gitu, walaupun nggak ikut kelas intensifnya gitu. Dan kalau ada yang ingin melanjutkan di kelas intensif, insya Allah di kelas intensif ini akan difasilitasi untuk difasilitasi di kelas intensif ini untuk lebih maksimal dalam menggunakan kartu maupun bukunya. Bentar. Mungkin mau dibantu share screen-nya, Om? Iya, ini udah. Oh, sudah. Baik. Iya, mohon maaf ya tadi saya mute ternyata. Jadi kelas stimulasi hijaiyah ini adalah program 2 pekan yang dilakukan pemberian materi bertahap. Jadi kenapa kami kelas intensif ini 2 pekan ya karena inginnya memang intens gitu. Peserta bisa dapat materinya, kemudian praktekkan juga, kemudian materi yang bertahap itu bisa lebih bermanfaat gitu dibandingkan materi yang bercecer di mana-mana. Kita kelompokkan dalam 2 pekan itu apa aja materinya tentang motivasi, kemudian langkah stimulasi hijaiyah itu apa aja, kemudian lesson plan, membuat lesson plan, kemudian membuat rutinitas, kemudian prinsip stimulasi hijaiyah itu apa aja. Ini udah dijelasin tapi insya Allah akan lebih detail di kelas intensif. Kemudian ada memulai huruf sambung ala KSH ya tentunya nanti sesuai dengan prinsipnya juga, prinsip stimulasi hijaiyah. Kemudian ketika anak mau mengaji, kemudian yang ke-8 materi dan video inspirasi lainnya. Nah, ini ada total videonya dan ada total Zoom-nya. Nah, ini fasilitasnya ada akses worksheet, artinya bisa virtual playdate 1-2 bulan sekali, insya Allah akan mengusahakan. Kemudian kesempatan praktek selama 2 pekan, kemudian mendapat materi bertahap, kemudian komunitas yang saling dukung, kesempatan ikut playdate tiap 1-2 bulan sekali, kemudian kartu stimulasi hijaiyah. Jadi yang program ini dapat kartu stimulasi hijaiyah agar lebih fokus gitu ya, lebih terarah gitu gimana cara pengajarannya, biar nggak bingung lagi ngeprint atau nggak bingung lagi cari bahan gimana cara pengajarannya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi gimana cara ngajarin dengan kartu gitu. Kemudian ketika sekarang udah bersemangat nih pengen
jangan nunda gitu. Karena momen nggak datang 2 kali gitu. Nah, harganya berapa? Untuk pembayarannya adalah 178. Ini belum ongkir, udah dapat kartu. Jadi kalau yang udah punya kartu, ya potongannya adalah 50.000. Jadi kayak gitu. Jadi yang kalau belum punya kartu, ya kami sarankan untuk beli karena ya memang program ini inginnya lebih fokus untuk menggunakan kartu stimulasi jaya. Kayak gitu. Pendaftarannya udah dari kemarin ya, udah saya share kemarin di Instagram juga, di beberapa ya di status saya juga ada yang udah daftar mulai tanggal 12 sampai 28 Februari. Nah, insya Allah masih lama tapi bisa berpikir ini ya. Jadi nanti 50.000-nya di kartunya bisa lewat marketplace tapi pembayaran kelasnya adalah 128. Tapi ini harus ya ikut dengan kartu. Kalau udah punya kartu ya tinggal bayar kelasnya aja. Kayak gitu. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, jazakillah khair Bunda Dini atas penyampaian materinya. Ini beliau udah mencoba banyak hal ya dengan pengalaman beliau menemani anandanya untuk belajar huruf hijaiyah sampai akhirnya ditemukan kartu dan buku yang menurut saya memang sangat berguna sekali karena dari sisi bordernya, warnanya, pemilihan kosakatanya itu juga sudah sangat beliau perhatikan. Nah, untuk para bunda yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan atau mau bertanya langsung nanti di akhir sesi juga boleh. Nah, sekarang kita langsung saja ke pemateri kedua, Bunda Tiara yang insya Allah akan membawakan sharing sebagai alumni dari kelas stimulasi hijaiyah dan materi beliau berjudul Nikmatnya Belajar Hijaiyah. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan dulu profil beliau. Nah, ini nama lengkap beliau adalah Rohani Mutiara, biasa dipanggil Bunda Tiara, domisilinya di Kalimantan Timur, asalnya dari Lampung dan saat ini sudah diamanahi 2 orang anak. Aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan mompreneur. Nah, sebelumnya kita sapa dulu yuk Bunda Tiaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah terdengar jelas ya Bun suaranya. Bagaimana kabarnya Bunda Tiara? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa, penuh semangat. Aduh, Masya Allah. Kita ada hampir 50 peserta nih Bun yang ikut Masya webinar Allah, pada malam hari ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ini daging dan berbobot banget untuk dipraktekkan para bunda-bunda. Ya. Baik, ini saya share materi Bunda Tiara ya. Share Iya, screen siap. ya. Baik, kita silahkan Bunda Tiara untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bunda Tiara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, walaupun di Sangatta, di daerah Wita udah malam ya, tapi semangatnya insya Allah masih tetap mengembara ya teman-temannya. Ya karena rahmat Allah juga kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah ilmu itu datangnya adalah rahim kebaikan, dan kebaikan itu tidak akan bisa hadir kecuali dari ilmu. Mudah-mudahan malam ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang sedang berikhtiar untuk mengajarkan anak-anak belajar hijaiyah. Kenapa saya tadi judulnya kasih nikmatnya belajar hijaiyah, karena memang setelah saya bertemu kelas intensif, saya menemukan big way banget ya. Jadi saya bilangnya nikmatnya belajar hijaiyah. Next, Umi. Oke, jadi menu belajar hari ini akan saya jelaskan tentang awal mula ikut KSH, proses belajar, peran ibu, tips saat anak menolak belajar. Next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Bandar Lampung, lahir 30 Desember 1991 dan sekarang sedang merantau di Sangatta, Kalimantan Timur. Ya, sekarang aktivitas saya menjadi konsultan Smart Family, menjadi arsitek peradaban untuk keluarga saya, menjadi marketer Rumah Quran Cahaya, dan marketer Uma Batuta Official. Teman-teman bisa silaturahim ke media sosial saya, kalaupun ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan kalau mau bisa silaturahim, saya dengan senang hati membuka diri untuk teman-teman semuanya. Saya mengambil ayat ya, menuntut ilmu dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Bismillah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ketahui. Jadi mudah-mudahan ilmu malam ini bisa teman-teman jadi pelajaran, jadi inspirasi barangkali untuk menjadi semangat untuk membersamai anak-anak. Next, nih. Awal mulai ikut KSH, sebenarnya teman-teman yang hadir di sini menurut saya itu rezeki ya, rezeki ikutan webinar gratis. Karena apa? Karena saya pun melakukan hal itu. Saya melakukan webinar gratis ini, saya mengambil ilmunya. Sebenarnya ilmu yang dari Umi Dini tadi itu Masya Allah ya, udah lengkap banget. Dan waktu itu saya menulis di buku. Jadi apa yang Umi Dini sampaikan itu saya benar-benar menulis di buku. Jadi kayak menyedot ilmunya, dan akhirnya saya coba praktek. Waktu itu memang setelah webinar ada challenge gitu ya. Nah, entah kenapa saya tidak melakukan challenge itu gitu loh. Tapi setelah seminggu setelah ikutan materi webinar KSH, saya langsung praktek, saya coba bikin permainan yang sesuai dengan anak saya ya, yang kedua.
saya buat permainan hampir 7 permainan gitu ya. Dan waktu itu materinya masih berurut dari A, ba, ta, saja ya teman-teman. Jadi nggak yang beracak gitu, nggak sebelum saya ikutan intensif ini. Jadi sebelum saya ikut intensif, saya masih berurut dari A, ba, ta, saja. Nah, next Mi. Nah, ternyata saya dapat masalah gitu teman-teman. Saya dapat masalah, anak saya itu mogok gitu, mogok sampai huruf ho aja. Jadi dari A, ba, ta, saja, ha, ho nih ya, udah tuh mogok dia, tuh nggak mau, maksudnya karena udah ketemu huruf da, za. Nah, da, za ini karena berdekatan, anak saya kebingungan gitu belajarnya. Ini huruf apa Bunda? Da. Apa ini? Za. Nah, da, za nih karena kayak pengucapannya itu ngelibet gitu loh lidahnya. Jadi saya masih mencari gitu kan, ada apa nih ya, gimana ya supaya anak saya tuh mau lagi belajar hijaiyah. Karena setelah kemarin 6 huruf itu rutin saya buat permainan, ketika mentok, waduh kayaknya saya perlu ilmu gitu, perlu ilmu lagi supaya semangat anak saya ketika belajar itu tidak padam gitu. Jadi akhirnya saya ikhtiar nih teman-teman, ikut kelas intensif selama 2 minggu, di bulan Januari kemarin. Di bulan Januari kemarin saya ikut selama 2 minggu dan Masya Allah, next Mi. Masya Allah ternyata ilmunya tuh banyak sekali ya, ilmunya tuh banyak sekali. Ternyata yang perlu dilakukan ketika masuk kelas intensifnya ini saya kasih kisi-kisi ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau ikutan kelas intensifnya akan lebih banyak lagi sharing-nya, akan lebih banyak lagi materinya dari Umi Dini. Nah, kenapa sih? Karena apa yang harus dilakukan ketika anak saya mentok nih. Nah, ternyata setelah ikutan intensif, kita diajarin membuat lesson plan. Nah, lesson plan tuh kegiatan mana-mana sih huruf apa yang mau kita ajarin ke anak. Kalau saya dulu bilang, Mi, anak saya itu nggak mau maju sampai huruf da. Nah, terus bagaimana ya, Mi? Apakah harus mengulang dari awal lagi hurufnya? Nah, ternyata saya waktu itu ikutan kelas intensif dan include buku dan hurufnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya beli karena memang saya daerahnya jauh ya, kalau mau ongkir tuh sekalian aja gitu kan. Jadi dibantu sama Umi untuk beli buku dan flashcard-nya. Awalnya saya ragu nih teman-teman beli flashcard gitu kan, karena memang di rumah ada flashcard, cuma dia huruf A, belakangnya A juga gitu. Jadi nggak ada huruf singanya gini gitu ya, ada bahasa Arabnya, gambarnya ini nggak ada. Saya nggak ada waktu itu. Saya cuma punya flashcard yang huruf fathah aja. Di belakangnya fathah, depannya fathah. Jadi ngajarinnya kayak misalnya, ini bunyinya apa, Nak? Jadi kita juga ada contekan di sini. Ternyata setelah saya beli kartunya, itu Masya Allah gitu kan ya, terbantu sekali. Nah, ternyata juga ya teman-teman, belajar huruf hijaiyah itu tidak harus urut. Jadi pilih yang mudah dulu, pilih yang sesuai dengan misalnya nama anak itu F gitu kan, Fadlan, Fa untuk Fadlan, nama anak saya. Dan mulailah dari huruf fathah, karena huruf fathah itu mudah diucapkan ya untuk anak-anak kita. Dan yang pertama dan terakhir, temukan satu benda yang berawalan dengan huruf hijaiyah, yaitulah dengan flashcard ini ya teman-teman, ada asadun gitu kan. Jadi alhamdulillahnya setelah anak saya kenalkan flashcard ke anak saya, dia suka mengulang gitu kan, asadun, 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 asadun gitu kan. Jadi secara nggak langsung anak saya termotivasi gitu
belajar bahasa Arab iya gitu kan, mengenal hewannya iya gitu kan, ada huruf hijaiyahnya juga gitu. Jadi menurut saya flashcard ini sangat membantu sekali mengajarkan hijaiyah. Next, Mi. Nah, kenapa ya dibuat lesson plan? Tadi kan saya bilang, awal mula kita ikut internship itu kita diminta untuk membuat lesson plan. Kalau dulu saya bingung ya teman-teman ya, aduh gimana nih ya buat lesson plan? Karena saya bukan udah apakah harus melanjutkan aja nih dari abata saja gitu kan? Apakah yang belum aja atau saya mengulang lagi? Ternyata saya dikasih kemudahan lagi teman-teman. Saya punya buku ini, yang buku kuning ya. Buku kuning stimulasi hijaiyah. Dan ini yang saya gunakan untuk membuat lesson plan anak. Kalau tadi Umi Dini udah ngasih tahu bagaimana ya nih bentukannya. Saya kasih tahu lagi, mungkin udah kegambar juga ya tulisan anak saya juga. Jadi saya buat lesson plan itu secara bertahap dari huruf A, Sa, Ro. Jadi saya mengulang semua huruf yang pernah saya ajarkan sebelum saya ikutan kelas intensif. Jadi nggak ada salahnya untuk mengulang lagi, karena dari mengulang itu anak bisa lebih paham, anak lebih jadi lebih kokoh gitu huruf fathahnya. Dan alhamdulillah atas izin Allah juga melalui buku ini saya dimudahkan sekali, dan perjuangan ngajarin anak saya belajar huruf hijaiyah. Terus kegiatan belajar hijaiyah jadi lebih terarah dan menyenangkan. Misalnya nih teman-teman, misalnya ya, di sini kan ada nih tulisannya mengenal hewan kurban. Jadi nanti kita, oh iya, hari ini kita mau belajar hewan kurban nih, Dek, gitu kan. Jadi Bunda bisa nyiapin nih, bisa nyiapin misalnya worksheet-nya tentang si domba, tentang unta, tentang sapi gitu, tentang kambing. Jadi menurut saya dengan adanya buku ini Bunda pun terarah untuk ngajarinnya. Jadi 1 lembar aja dulu. Misalnya anak kan suka banget kan menulis gitu kan ya, menulis, menggunting gitu. Anak kan lagi senang-senangnya hal itu gitu kan. Nah, hal itu justru memudahkan bunda-bunda sekalian nih untuk menstimulasi dengan huruf hijaiyah. Saya pun ya, ketika ada kegiatan challenge bermain gitu, yang saya dahulukan huruf hijaiyah gitu. Jadi saya kaitkan gitu, misalnya main eh, pengelompokan pengelompokan bentuk, misalnya ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, ada persegi panjang gitu. Jadi ya dari kertas itu kita tulis huruf-hurufnya dengan bentuknya. Dengan di situ poinnya anak-anak belajar hijaiyah iya, anak-anak pun bisa belajar tentang geometri matematika secara nggak langsung nih ya. Jadi kita tuh menstimulasi anak, bisa banyak poin-poin yang bisa didapatkan oleh anak. Dan ternyata semua itu ketika dikaitkan dengan motoriknya, berjalan dengan lancar insya Allah teman-teman. Next, Mi. Ya, kenapa ya? Kenapa sih Ibu perlu belajar? Kenapa? Agar Allah tuh melihat perjuangannya sehingga Allah memberikan ridho kepada kita, memberikan ridhonya kepada kita. Jadi buat teman-teman yang 45 orang yang masih ada di sini, bersemangatlah untuk belajar agar Allah tuh melihat perjuangan kita sehingga Allah memberikan ridhonya untuk mengajari anak kita, dimudahkan, ilmunya masuk ke dalam hatinya gitu kan. Jadi
kita perlu belajar, teman-teman. Next, Mi. Nah, di sini saya akan sharing tentang ikhtiar ibu. Jadi ikhtiar ibu di sini ada 5 poin ya, teman-teman. Yang pertama yaitu kuatkan mindset. Nah, kuatkan mindset ini apa ya? Dari energi ibu itu mengalir ya. Energi itu mengalir ke anak. Ibu tuh perlu yakin dan perlu percaya bahwa anak kita tuh bisa melakukannya, bisa belajar hijaiyah, mudah mengajarkannya. Jadi mindset kita yang kita tanamkan kepada diri kita yaitu percaya dan yakin bahwa Allah akan membantu kita. Tadi kenapa saya bilang, kenapa sih ibu perlu belajar? Kenapa sih ibu harus semangat belajar? Yaitu tadi, karena energi ibu akan mengalir ke anak. Ketika ibunya semangat, pasti anak pun juga semangat. Dan yang kedua yaitu the power of doa. Sebenarnya doa ibu itu nggak ada yang nandingin ya teman-temannya. Doa ibu itu langsung tembus ke langit, langsung didengar oleh Allah gitu kan ya. Jadi kita pergunakan doa ini sebagai senjata kita untuk menjadi menjadi benar-benar meyakinkan diri kita kalau kita bisa membuat permainan yang menyenangkan, menstimulasi anak dengan cara menyenangkan, anak-anak yang diterimanya juga senang banget gitu ketika ibunya juga berikhtiar mendoakan. Jadi ada 6 waktu ya untuk waktu mustajab berdoa. Yaitu adalah pertama di sholat malam, ketika buka puasa, ketika azan, antara azan dan iqomah, ketika hujan, itu banyak-banyak berdoa, dan ketika sujud dalam sholat. Jadi tugas kita di sini ikhtiar, selebihnya itu adalah ranah Allah gitu. Jadi the power of doa ini menjadi poin penting buat kita sebagai ibu yang membersamai anak. Yang ketiga yaitu the power of ngobrol. Ngobrol di sini tuh apa ya? Ngobrol di sini, kalau saya pernah ikutan kelas parenting gitu ya, the power of ngobrol. Ngobrol itu ngobrol kebaikan gitu. Misalnya gini, ketika anak melakukan kebaikan, kita perlu banyak-banyak ngobrol. Jadi usahakan ngobrol itu bukan cuma kita yang berbicara, tapi anak juga ada interaksi gitu ya. Jadi perbanyaklah ngobrol ketika anak melakukan kebaikan. Misalnya membantu ibu di rumah, terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih ya Nas sudah membantu ibu di rumah. Misalnya gitu. Jadi karena ketika anak-anak mendengarkan ngobrol saat melakukan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan dia ingat selalu gitu. Jadi ketika misalnya sudah mengajarkan huruf A, Sa, Ro. Oh, terima kasih ya, Nak, udah mau belajar huruf A gitu. Makasih ya Allah sudah mau mengajarkan Fadlan belajar huruf hijaiyah hari ini gitu. Lalu bagaimana kalau anak melakukan kesalahan? Melakukan kesalahan itu poin pentingnya kita perlu minta ampun kepada Allah. Karena anak-anak itu terlahir fitrah, terlahir kebaikan, maka orang tua perlu bertanggung jawab untuk menumbuhkan fitrahnya. Next, yang keempat, yaitu membuat kurikulum dan rutinitas kegiatan. Bagaimana membuat prinsip, membuat kurikulum ya, yang tadi sudah saya sampaikan, kurikulum itu seperti lesson plan tadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku KSH ini sebagai kurikulum belajar anak-anak
di rumah. Yang terakhir yaitu adalah learn, do, teach. Learn di sini kita belajar. Setelah kita belajar, kita melakukannya. Setelah kita melakukan, kita mengajarkan. Jadi poin yang di sini, poin pentingnya learn, do, teach. Ketika kita belajar, kita perlu melakukan. Artinya ibu harus menjadi contoh gitu loh buat anaknya. Melakukannya ketika ya itu tadi, misalnya ada kegiatan apa yang sebagai tema teman-teman nantinya, misalnya menggunting. Oh iya nak, Bunda ajarin dulu ya cara menggunting. Nanti guntingin dulu ininya, misalnya garis-garisnya gitu. Kita ajarin satu, setelah itu anak-anak yang melakukannya. Learn, do, teach gitu teman-teman. Next, Mi. Nah, manisnya sebuah proses. Proses di sini itu perlu banget niat yang kuat, perlu banget komitmen yang kuat, dan semuanya itu berasal dari pikiran. Ketika pikiran kita fresh, ketika pikiran kita sehat, insya Allah dimudahkan menyerap ilmunya. Jadi yang perlu dikuatkan di sini niat juga kuat, komitmen juga kuat, dan pikiran yang jernih, insya Allah kita akan menikmati lezatnya sebuah proses. Next, Mi. Nah, ternyata lagi nih teman-teman, anak tidak mau belajar. Terus apa ya yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita ikhtiarkan? Yang pertama yaitu lakukan. Lakukan apa ya, Bunda? Lakukan yang ingin bunda-bunda sekalian dapatkan dari anak-anak. Misalnya, lakukan yang ingin kita lihat dilakukan oleh anak. Misalnya, ketika anak lagi nggak mau, kita nggak perlu marah-marah gitu. Lakuin, misalnya, oh iya, anak Bunda lagi belum mau ya, kenapa? Ditanya baik-baik. Jadi, ketika tidak mau melakukannya, kita perlu koreksi diri apakah permainannya ini terlalu sulit untuk anak-anak kita, gitu kan ya. Apakah permainan ini terlalu mudah sehingganya anak-anak kita tidak mau melakukannya. Anak itu mudah menyerap dari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Jadi kalau anak tidak mau, kita lakukan kebaikan agar anak kita ikut melakukan kebaikan. Anak menyerap kebaikan itu dari kita. Yang kedua yaitu senyum. Berikan senyum. Mungkin nggak mudah ya, maksudnya nggak mudah untuk kita misalnya sudah capek-capek bikin mainan, ternyata anaknya nggak mau gitu kan ya. Kenapa ini juga, poin ini menjadi penting ya. Seringkali kita mungkin ngerasa, nggak mau, kok jadi nggak mau, jadi kepikiran gitu, jadi mood-nya bad mood gitu kan ya. Padahal mungkin aja situasi lagi tidak mendukung, anak-anak lagi lapar misalnya gitu kan ya, anak-anak lagi ngantuk, ternyata itu yang bikin anak juga nggak mau belajar. Jadi yang perlu dilakukan ibu adalah memberikan senyuman. Yang ketiga yaitulah ketuk pintu langit. Ini doa dan ibadah ya, balik lagi. Jika anak berbuat salah, melakukan hal yang tidak baik, berhenti untuk menasehati, karena percuma gitu. Percuma kita menasehatinya, percuma kita ngomong ketika anak sedang melakukan kesalahan. Karena itu semua nggak masuk gitu loh. Nggak masuk ke dalam nasihat yang kita keluarkan, itu tidak masuk ke dalam pikiran anak-anak. Mereka jadi seperti
dari keluar kuping kanan, keluar kuping kiri gitu, masuk keluar kanan, keluar kiri. Jadi usahakan pelajaran buat kita jika anak berbuat salah, kita perlu mengetuk pintu langit. Kita minta penjagaan Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga semangat anak kita gitu kan, semangat kita gitu kan ketika ditolak anak, jangan kitanya jadi nggak mau lagi berikhtiar gitu. Jadi perlu sekali ketuk pintu langit. Next nih. Nah, ini kata-kata dari guru saya ya. Apa-apa yang mudah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang sulit, Allah sedang melihat bukti keimanan kita. Maka perjuangkanlah. Nurbayanti Zain. Jadi utamanya kita mengejar ridhonya Allah. Ibu harus belajar, ingat lagi agar Allah melihat perjuangan kita, dan ketika kita mendapatkan kesulitan, bahwasannya Allah pun sedang melihat bukti keimanan kita. Bukti kita masih mau nggak nih berjuang gitu kan ketika kita mendapatkan kesulitan ini gitu kan, anak nggak mau belajar, maksudnya lama nyambungnya gitu kan ya ada, itulah saatnya kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next nih, saya. Ya, jadi setiap anak itu berhak menikmati indahnya belajar. Setiap anak berhak menikmati indahnya belajar. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, setelah berjuang selama 2 minggu ini, ikutan kelas intensif selama 2 minggu, Masya Allah, tabarakallah, ternyata saya bisa melaluinya, anak saya juga Allah berikan kemudahan untuk menyerap ilmu, gitu kan. Jadi, Masya Allah, tabarakallah banget. Jazakil khair ilmunya Umi Dini dan energinya ya yang membuat saya pun mentransfer energi itu ke anak saya. Next. Ada lagi? Udah cukup ya? Alhamdulillah. Jazakillah khair teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini ada video ya dan foto-foto. Mungkin bisa diliatin Umi Adam. Ya, yang dokumentasi ini ya, Anandanya ya, Bu ya? Iya, Umi. Bentar. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, perjuangan selama 2 minggu. Tinggal beberapa huruf yang sedikit-sedikit lagi yang belum dihafalkan oleh anak saya. Jadi, metodenya bukan menghafal ya, jadi lebih seperti paham gitu. Misalnya di sini ada huruf so gitu kan ya, so gitu kan. Ini kesulitan ini terakhir saya kasih nih teman-teman. Nah, ini ya. Ini pertama saya bikin yang lesson plan tadi teman-teman. Lesson plan, terus next nih kita cerita aja di sini ya. Cerita. Nah, di sini mulai kita kemarin ada ikutan kelas juga, terus saya hubungkan dengan hijaiyahnya. Jadi kegiatan challenge itu bisa berjalan dengan beriringan gitu. Ini saya bikin coding itu kayak ada stiker dot-dot gitu ya, nanti dibikin pohon, itu anak-anak pun sebenarnya sedang belajar coding. Coding itu kayak pemetaan ya, pemetaan. Dimana huruf ba? Ya, jadi saya di sini pun ngajarinnya seperti bermain gitu kan ya. Oke, lanjut. Jadi saya tulis di situ huruf apa aja, misalnya ada pengulangan huruf, atau saya ikuti lesson plan yang saya buat dari buku KSH gitu.
Next, Mi. Khonamun Nah, ini ketika saya belajar dari bukunya. adalah sapi. Nah, saya menggunakan buku dan media Bakorun. ininya, apa namanya, Bakorun. flashcard-nya. Jadi anak saya belajar apa, saya juga hanya menyambungkan gitu. Apa ba itu apa sapi, untuk sapi, karena dia melihat kan di sini di bordernya ada gambar sapi gitu kan. Ba untuk sapi, sapi itu bahasa Arabnya apa ya gitu. Bakorun, unta, jamalun kayak gitu. Jadi pengulangan itu yang saya ikhtiarkan untuk anak saya. Next, Mi. Hewan-hewan kurban. Hewan-hewan kurban. Coba Ade sebutin. Ya. Nah, di sini saya buat juga lesson plan mengenalkan tempat-tempat ibadah ya. Ya, dari tempat ibadahnya kita kemana ya? Gitu. Oh ya, kita ke masjid. Bisa naik apa ya ke masjid? Bisa naik motor dan mobil gitu. Jadi disambungkan, oh iya ya, ternyata ketika kita ke masjid itu bisa pakai mobil dan motor yang ada di rumah, misalnya seperti itu. Next, Mi. Nah, ini saya kan kebetulan ada cangkang telur. Nah, cangkang telur inilah yang saya gunakan untuk menstimulasi anak gitu. Jadi sampah limbah di rumah pun bisa digunakan sebagai pengajaran untuk anak-anak di rumah. Misalnya di cangkang telur itu dikasih lem. Nah, di dalam cangkang telur itu teman-teman bisa tulis, bikin huruf A, ba, misalnya da, masa gitu. Jadi nanti anak belajar untuk memukul-mukul cangkang telurnya. Apa sih gunanya untuk memukul? Itu menguatkan tangan, otot tangannya anak, melatih fokus. Oh iya gitu kan, melatih duduknya, posisinya harus bagaimana. Kan kalau posisinya untuk memukul, anak-anak tidak boleh lari-lari gitu kan. Berarti dia harus menyeimbangkan badan dia supaya dia bisa fokus untuk melakukan permainan ini. Jadi Masya Allah gitu, alhamdulillah. Nah, ini juga saya juga terinspirasi dari Instagram gitu kan, ada stick es krim, langsung aja saya buat gitu kan. Dan usahakan buat materinya itu sebelum anak-anak melihat gitu teman-teman. Saya dulu nggak pernah kepikiran juga bakalan bisa bikin permainan untuk anak saya gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah gitu, ada gitu lihat permainan di Instagram yang sering kita lihat gitu ya. Oh iya ya, ternyata stimulasi ini seru juga dikasih ke anak-anak kita gitu. Jadi kegiatan sesimpel apapun kita kaitkan gitu ya, kita kaitkan dengan pembelajaran huruf hijaiyah gitu. Baik, ada yang mau bertanya teman-teman semuanya? Apakah ada yang mendapatkan manfaat sharing malam ini? Boleh di komen-komentar supaya kita semakin bersemangat gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya bisa sampai dan teman-teman bukan hanya membeli buku ya, tapi atau membeli flashcard-nya, teman-teman bisa ikut merasakan nikmatnya belajar huruf hijaiyah bersama Ananda. Seperti itu. Saya rasa cukup, Umi Adam. Ya, Masya Allah. Jazakillah khair, Bunda Tiara, untuk sharingnya pada malam hari ini. Di sana udah jam berapa, Di sini sekarang udah jam 10. Masya Allah. Masya Allah. Masih semangat ya untuk sharing materi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Tadi udah Allah. izin ke anak-anak gitu kan. Sebentar ya, Bunda mau belajar. Tadi anak saya tuh
ketika ngelihat laptop dan ngebawa buku hijaiyah ini, dia pikir, "Ade mau belajar Bunda?" Gitu. Bukan 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 ada yang mau belajar, Bunda yang mau ngajarin teman-teman gitu. Jadi alhamdulillah, anak saya, ya karena melihat buku ini dibawa kemana-mana dan flashcard ini pun Masya Allah gitu dibawa tidur gitu, diajakin main, misalnya kemarin sih sebenarnya, eee, cicak gitu kan, ada cicak 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 gitu kan, ada cicak nah ada di buku loh. Dan kebetulan waktu itu saya lagi ngajarin huruf wa gitu kan, Mi. Wah gitu kan, "Oh ya cicak Bunda, kayak di buku kan Bunda," gitu. Jadi, oh iya jadi kita recall lagi materinya, kita ambil lagi bukunya, kita ambil lagi flashcard-nya, mumpung nih momennya pas gitu kan, anaknya lagi nyambung, kita langsung gitu kan stimulasi malam itu juga, "Oh iya cicaknya ada berapa?" Gitu kan. Cicak itu kalau kita ingat cicak, huruf wa ya Nak ya, cicak itu apa ya bahasa Arabnya, kayak gitu. Jadi saya mengajarinya seperti itu, Mi. Terima kasih teman-teman support-nya malam hari ini masih bisa bergabung walaupun, waktunya ya sudah malam, tapi semangatnya Masya Allah gitu. Saya jadi senang sekali melihat, teman-teman antusias untuk belajar bersama. Ya, Masya Thank Allah you, emang Mi. waktunya. Kenapa Bun? Ya cukup Umi, insya Allah nanti kalau saya dibiarin Zoom, dibiarin ngomong, terus saya ngomong lagi. Nggak apa-apa, mungkin di sini bunda-bunda ada yang mau bertanya langsung, boleh. Ayo silakan Eh, teman-teman. Ya, yang mau bertanya boleh. Nah, kalau misalnya masih belum kebayang dengan emang kenapa sih harus ikut kelas stimulasi jaya, nggak harus yang intensif ya Bun, tapi ada yang dari webinar yang free itu udah banyak sekali Iya, benar banget. sharing-sharing dari para alumni yang udah mengikuti ini. Jadi kita bisa comot-comot gitu ilmunya Iya, dan benar. kita praktekkan gitu untuk Ananda di rumah. Nah, Benar. ada webinar yang bulan Desember kemarin itu judulnya menemukan motivasi kuat dalam menstimulasi hijaiyah. Nah, itu udah di-share ya ininya, link YouTube-nya. Mungkin Bunda di sini ada yang mau melihat ini materinya dan mendengarkan kenapa sih kita harus nggak harus ya, kenapa kita ngajarin anak huruf hijaiyah gitu, kenapa nggak huruf abjad ABC dulu. Betul banget. Itu salah satu poin yang bikin saya ikut jadi kelas intensif, Umi. Jadi setelah saya dapat materi itu, saya langsung, aduh, Masya Allah, ini saya perlu banget ini upgrade ilmu gitu kan. Jadi kenapa stimulasi sampai saya catat semuanya materi itu karena itulah yang yang itu yang menjadi Melekat ya ya. Iya, menjadi penyemangat saya untuk ngajarin hijaiyah gitu. Jadi Masya Allah deh. Masya Allah nanti kalau misalnya di grup dikasih juga link webinarnya, bisa teman-teman akses di rumah, ambil ilmunya, sedot ilmunya, serap energinya, dan teman-teman bisa melakukannya di rumah gitu. Iya, Masya Allah. Ini saya udah ikut kelas stimulasi udah agak lama, jadi setiap ngikutin webinar ini kayak mencharger ya, Mi? Iya, merecharge energi lagi gitu. Oh Iya, iya, emang harus kayak gini kayak gini gitu. Karena kan kita nggak mau ya melewatkan masa-masa emas anak yang di usia kayak spons gitu ya Bun ya. Menyerapnya itu kuat banget dibanding anak-anak yang gitu. di atas 6 tahun gitu. Jadi sayang banget kalau kita nggak memanfaatkan usia emas mereka gitu untuk menanamkan ilmu-ilmu agama, terus kita juga ngajarin huruf hijaiyah gitu ya Bun ya. Iya, ini salah satu poin ya teman-teman ya.
saya coba bacain dari catatan saya, kenapa stimulasi sejak dini. Yang pertama, hijaiyah adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua, usia kecil adalah golden age. Yang ketiga, otak anak sedang berkembang pesat. Yang keempat, pahala dari Allah. Meskipun anak belum balik, anak itu dapat pahala. Jadi saya meyakinkan sekali ke anak saya, Dek, kalau kita belajar huruf hijaiyah, nanti Ade dapat pahala dari Allah. Pahala itu apa ya Bunda? Nah nanti yaitu pahala itu didapatkan ketika kita melakukan kebaikan. Nah di situ kan kita bisa menyisip-nyisipkan tentang keimanan gitu kita kepada Allah gitu. Jadi teman-teman, kenapa ikut intensif? Karena dengan berjamaah dan mendapatkan teman-teman yang satu frekuensi, itu akan menjadi penyemangat kita untuk bergerak. Iya, betul. Kalau kita sendirian kayak nggak ini ya, kalau udah bingung kita sharingnya kemana, ke siapa. Tapi kalau ada wadahnya, kita bisa saling tuker inspirasi buat ini, stimulasi. Bermain gitu. Iya. Benar. Ini saya coba bacakan yang masuk ke chat ya. Oke. Ada yang bertanya, kalau ikut kelas intensif, apa diharuskan share foto atau video kegiatan di grup? Mungkin Bunda Dini atau Bunda Tiara bisa menjawab dari Bunda Vina di Bekasi. Iya, saya coba jawab ya. Apakah wajib? Nah, sebenarnya kalau di kelas intensif itu ada minimal kirim dokumentasi gitu. Jadi nggak harus, cuman ada laporannya, kemudian fotonya itu nggak harus anaknya lagi bermain gitu, nggak. Hasilnya, bisa hasilnya, kemudian kan ada laporannya. Jadi ada ceritanya ngapain gitu. Jadi nggak harus foto kegiatan atau videonya. Yang penting hasil kegiatannya kayak gimana gitu. Itu sih, semoga menjawab ya. Iya, terima kasih Bunda Dini Segila Khair. Lalu nih ada yang bertanya tentang izin bertanya untuk 178.000 itu sudah dapat 2 kartu ya berarti? Iya, tadi udah baca juga untuk 178 itu cuma 1 kartu. Jadi bisa fathah atau kasroh. Jadi tergantung kemampuan anaknya. Anaknya udah kemampuan apa yang sedang ditargetkan gitu. Kalau misalnya masih fathah ya pilih fathah aja. Kalau misalnya kasroh ya kasroh aja gitu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Dini, jazakillah khair. Masya Allah tuh Abang. Abang belum tidur. Sebentar lagi, Umi. Ini anak kedua saya. Kalau saya pernah ditanya ya, saya tuh ngajarin anak saya yang pertama, itu sekarang udah umur 6 tahun ya teman-teman. Saya dulu ngajarinnya itu nggak pakai flashcard gini. Saya langsung ke Iqra. Masya Allah, ternyata di situ perjuangan sekali gitu teman-teman. Anak saya waktu itu pernah ikut TPA, dan bolak-balik dulu selama 3 kali itu masih di huruf A, ba. Jadi Masya Allah saya terharu banget gitu ketika saya ikutan kelas intensif dan ikut Fadlan belajar gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu kan selama sebulan banyak gitu kan huruf-huruf hijaiyah yang sudah Fadlan pahami. Jadi teman-teman ayo ikutan intensif karena ilmunya banyak sekali dan semangatnya luar biasa teman-teman. Kadang ini nggak sih Bun, kadang juga kaget waktu kita menstimulasi dan ternyata anak tuh ingat gitu. Ketika kita tanya, ini huruf apa? Terus dia bisa jawab gitu. Padahal usianya masih di bawah 6 tahun tuh kayak
aduh Masya Allah, kok bisa ya gitu kan. Iya, Ternyata emang jadi saya menyerap itu gitu. Masya Allah gitu. Saya terbantu sekali sih Bu flashcard ini gitu. Flashcard sama buku ini saya terbantu sekali. Jadi alhamdulillah saya jadi ada target gitu loh Mi. Saya jadi ada target. Oh iya, mudah-mudahan bulan ini tuh saya bisa selesai ngajarin huruf hijaiyah nanti yang berharakat fathah, karena perjuangan huruf hijaiyah ini tuh nggak serta-merta huruf fathah aja gitu kan, Mi. Ada kasrohnya, ada domahnya, ada sukunnya, ada tanwinnya gitu kan. Ketika kita belajar tahsin gitu, kayak kita belajar tahsin kan perjuangan gitu, walaupun sampai segede ini, sampai sekarang pun Sampai tua pun. kita sampai tua pun kita tetap belajar tahsin gitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bunda Novita di Makassar. Bismillah, mau tanya apakah boleh kita beli flashcardnya dulu dan ikut daftar kelasnya belakangan? Mungkin Bunda Dini. Ya, mencoba menjawab ya. Jadi boleh untuk flashcardnya itu memang bebas dibeli siapapun ya yang nggak ikut kelasnya. Dan kelas yang batch keempat ini baru memang diwajibkan. Gitu. Jadi flashcardnya itu memang terpisah dari kelas gitu. Jadi silakan kalau misalnya mau mempraktekkan sendiri dengan fathahnya. Jadi bunda-bunda di sini bisa hubungi teman-teman yang mengajak di webinar ini gitu. Insya Allah ada informasinya flashcardnya beli di mana gitu. Jadi nanti insya Allah diinfokan link Shopee-nya ataupun Tokopedia. Jadi itu sih ya. Masya Allah kan sharing ini dari alumni itu jadi inspirasi juga buat saya gitu untuk perbaikan diri, kemudian perbaikan untuk kelas selanjutnya juga. Jadi alhamdulillah ada yang mau berbagi, Bunda Tiara, kemarin juga Bunda Aisyah, kemudian juga Bunda Adam, bantu banget gitu. Insya Allah ini kelas selanjutnya ini jadi perbaikan terus ya, dan webinar-webinar selanjutnya pun insya Allah ingin memberi kebermanfaatan gitu, insya Allah kayak gitu. Ya mungkin itu ya, kayaknya udah pertanyaannya sih ya. Iya, udah cukup malam. Iya, Masya Allah. Ya, Iya. silakan diakhiri mungkin ya. Iya. Baik, mungkin ada ini kalimat atau kata penutup dari Bunda Dini. Oh iya. Jadi karena ini adalah temanya tentang media kelas stimulasi hijaiyah, manfaatkan media yang sudah ada dan seperti yang kata-kata dari Bunda Tiara tadi, serap dan praktekkan gitu. Jadi kalau misalnya pada malam hari ini gitu, bunda-bunda di sini punya kartunya ataupun yang belum pun nggak apa-apa, bisa mempraktekkan apa yang bisa diambil hikmahnya gitu. Misalnya tentang kosakata bahasa Arab gitu. Kosakata bahasa Arab memang mungkin kita bukan orang Arab gitu, atau kita bukan yang ahli bahasa Arab, tapi kita mengajarkan hijaiyah artinya kita mengajari anak untuk belajar bahasa Arab gitu, huruf Arab gitu. Jadi jangan berkecil hati ketika saya nggak bisa bahasa Arab nih gitu. Cukup satu huruf aja dalam menstimulasi gitu. Kita kasih clue agar anak itu lebih mudah. Huruf itu bukan hanya simbol yang membingungkan, tapi huruf itu adalah sesuatu yang bisa bermakna gitu sih. Mungkin menutup ya dari saya, semangat dan terus belajar ya, walaupun nggak gabung kelas intensifnya pun nggak masalah gitu, asal memanfaatkannya atau mengamalkannya dengan maksimal kayak gitu ya. Mungkin itu ya dari saya, silakan
Bunda Tiara. Ya, dari Bunda Tiara mungkin ada kalimat penutup. Kalimat penutupnya, kalau kita mau sukses, kita jangan ada alasan. Kalau kita beralasan, berarti kita masih belum mau sukses gitu. Sukses itu dalam arti mengajarkan huruf hijaiyah ke anak. Jadi ketika kita beralasan, minta pertolongan dari Allah, pilih teman-teman mau berlelah-lelah sekarang atau berlelah-lelah nanti. Jadi ingat, kalau mau sukses, kalau mau bisa, perjuangkanlah. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, merinding saya. Barakallahu fikum untuk Bunda Nini, Bunda Tiara, dan para bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar ya, karena ibu tuh belajar, nggak ada waktu berhenti untuk belajar. Alhamdulillah kita udah sampai di akhir acara. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.